Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Andi dan Bapak Ardian. Yang saya cintai teman-teman sekalian, kelas TPG 2023. Izinkan kami dari kelompok Chevron untuk mempresentasikan tugas kedua kami yang berjudul Mercury Removal Unit. Berikut ini adalah anggota dari kelompok Chevron, mulai dari saya sendiri, James Sampurna, kemudian rekan sekelompok saya yaitu Mbak Indria Putih Mustika, Muhammad Aji Setia, dan Muhammad Nasim. Masuk ke dalam bagian daftar isi dari presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dimulai dari judul, anggota kelompok, pendahuluan, alasan penggunaan MRU, teknologi existing berikut bersama dengan prosesnya, lisensor, vendor, inovasi yang terbarukan, dan ditutup oleh kesimpulan dan saran oleh kelompok kami. Bersama saya James akan memberikan pengantar awal terkait dengan MRU yang dimulai dari rumusan masalah, tujuan, dan intro to MRU. Masuk ke dalam bagian problem statement dan juga objectives. Terdapat 5 rumusan masalah pada tugas kali ini, yaitu apa itu MRU, bagaimana cara MRU bekerja, apa saja tipe proses MRU yang ada dan digunakan oleh industri pada saat ini, siapa saja vendor atau lisensor besar dalam MRU, dan inovasi apa saja yang sedang dikembangkan ataupun sudah ada dalam teknologi MRU. Maka dari hal tersebut, terdapat 5 tujuan umum yakni Oke, sekarang what is a MRU? Seperti yang telah diketahui bahwa merkuri terdapat di sebagian besar ladang gas bumi dalam konsentrasi mulai dari kurang dari 10 part per billion hingga lebih dari 1 part per million sebagai unsur logam, organik, dan juga senyawa anorganik. Penyisihan merkuri ke tingkat yang tidak dapat dideteksi sangatlah penting karena sifat merkuri yang beracun dapat meracuni katalis yang digunakan di unit-unit proses pada. Secara sederhana, penyisihan merkuri dari gas bumi dapat dicapai dengan menggunakan adsorben non-regeneratif atau adsorben yang bersifat regeneratif. Dalam kedua metode tersebut, gas hidrokarbon ataupun gas bumi memasuki bagian atas dari menara adsorpsi dan mengalir ke bawah melalui adsorben, di mana merkuri akan diserap atau diadsorb keluar dari bagian bawah untuk diproses atau untuk dijual lebih lanjut. Sistem dengan jenis regenerasi memiliki 2 atau lebih menara adsorpsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya akan alasan dari penggunaan alat MRU, mengapa alat MRU ini sangat penting dan krusial dalam industri penyisihan gas bumi, dan bagaimana prosesnya dalam mendeteksi adanya kandungan merkuri di dalam gas bumi tersebut.
Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Taji Setia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa pabrik minyak dan gas bumi itu membutuhkan MRU atau Mercury Removal Unit. Jadi ternyata merkuri pada pabrik minyak dan gas bumi dapat menyebabkan bencana yang besar. Pada tahun 1973, kecelakaan pada LNG plant di Skikda, Algeria, akibat merkuri ini baru saja dilaporkan atau baru saja diketahui. Nah, kecelakaan lain yang terjadi pada Skikda Algeria ini juga terjadi pada seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, korosi yang oleh merkuri ini menyebabkan pembentukan suatu amalgam yang disebut dengan proses amalgamasi. Pada gambar pertama yang ditunjukkan logam aluminium kontak dengan merkuri, belum terjadi apa-apa. Kemudian pada gambar kedua dapat lihat amalgam mulai sedikit terbentuk. Kemudian pada gambar ketiga, amalgam sudah banyak terbentuk hingga aluminium itu bentuknya sudah berubah, di mana terdapat selanjutnya bagaimana cara mendeteksi logam merkuri yang terdapat pada minyak dan gas bumi. Pendeteksian logam merkuri pada minyak dan gas bumi umumnya menggunakan spektroskopi, atau lebih detailnya yaitu Atomic Absorption Spectroscopy (AS) dan Atomic Fluorescence Spectroscopy (AFS). Pada AS, uap merkuri berada dalam gas yang mengalir melalui sel optik, yaitu sample in. Kemudian atom merkuri menyerap cahaya. Selanjutnya saya Indria akan menjelaskan terkait teknik pembuangan merkuri. Setiap proses penghilangan merkuri harus efektif pada konsentrasi merkuri yang sangat rendah karena rendahnya tekanan uap unsur merkuri dan kelarutannya yang rendah dalam air serta hidrokarbon cair. Mayoritas metode yang saat ini digunakan untuk menghilangkan merkuri dari gas alam dan cairan hidrokarbon adalah menggunakan teknologi fixed bed. Aliran proses utama mengalir melalui fixed bed, di mana merkuri mengalami interaksi fisik atau kimia dengan reagen, sehingga menghasilkan produk bebas merkuri. Berbagai teknik pembuangan merkuri dari gas alam juga telah dikembangkan. Yang pertama yaitu adsorben merkuri yang bersifat regeneratif. Proses penghilangan merkuri secara regeneratif memanfaatkan afinitas merkuri yang tinggi terhadap logam mulia seperti emas dan perak. Harga emas yang relatif tinggi mengakibatkan perak menjadi logam pilihan. Contohnya adalah perak yang diendapkan pada permukaan bahan molekuler SIF atau UOP-HG SIF. Zeolit berlapis perak dipasang sebagai lapisan di dalam unit molekuler SIF yang digunakan untuk dehidrasi gas alam dan adsorben tambahan, serta mengurangi penurunan tekanan secara keseluruhan. Dalam pengoperasiannya, unit MOLSIF ini digunakan untuk menghilangkan kelembaban dan merkuri dari aliran proses utama. Kemudian unit ini diregenerasi oleh gas regenerasi panas, biasanya suhu sekitar 290 derajat Celcius, kemudian didinginkan untuk memproses suhu sebelum mengembalikan kondisi MOLSIF. Siklus ini biasanya diulang pada pengaturan awal tergantung pada kapasitas bahan penyerap untuk masing-masing kontaminan. Merkuri dihilangkan dari aliran proses utama oleh bahan penyerap berlapis perak dan terkonsentrasi dalam aliran regenerasi. Kedua yaitu sorben merkuri yang bersifat non-regeneratif. Proses penghilangan merkuri secara non-regeneratif ini memanfaatkan reaksi kimia antara merkuri dan sulfur atau logam sulfida membentuk HGS yang merupakan bentuk merkuri paling stabil di alam. Sejumlah bahan penyerap penghilang merkuri tersedia dengan berbagai toleransi terhadap suhu operasi, hidrokarbon cair, dan air. Proses penghilangan merkuri non-regeneratif yang paling umum adalah menggunakan karbon aktif yang diimpregnasi belerang dan campuran logam sulfida yang saya jelaskan pada teknik nomor 3, yaitu secara detail terkait karbon aktif yang diimpregnasi belerang. Meskipun karbon aktif biasa merupakan absorben yang cukup baik untuk menghilangkan merkuri, kapasitasnya secara signifikan meningkat dengan impregnasi dengan bahan seperti belerang yang secara kimiawi bereaksi dengan dan mengikat merkuri.
Karbon aktif yang dilapisi belerang adalah proses komersial yang telah terbukti efektif menghilangkan merkuri dari gas alam. Dalam proses ini, lapisan tipis belerang menutupi permukaan internal dari karbon aktif. Reaksi antara merkuri dan belerang membentuk merkuri yang tidak beracun dan stabil, yang kemudian tertahan di pori-pori lapisan karbon. Keempat, yaitu campuran sulfida logam. Dalam sistem ini, logam reaktif digabungkan dengan penyanggaan organik dan penyerap disuplai dengan sulfida reaktif dengan komponen sulfida baik secara ex situ maupun in situ. Komponen aktif dapat berupa diimpregnasikan ke dalam penyangga. Sulfida logam campuran tidak terpengaruh oleh keberadaan air atau hidrokarbon yang menyertai merkuri dalam gas. Oleh karena itu, unit penghilang merkuri dapat dipasang di bagian hulu atau hilir dehidrasi atau unit penghilang hidrokarbon berat. Oksigen yang ada dalam gas umpan akan bereaksi dengan mencampur sulfida logam dan mengurangi kapasitas bed penghilangan merkuri. Jika ada oksigen, maka bed harus ditempatkan di bagian hilir dari unit pengolahan gas asam. Sebagian oksigen akan diserap di dalam pelarut unit pengolahan gas asam sehingga meminimalisasi efek merugikan dari oksigen terhadap kapasitas adsorben merkuri. Selanjutnya, berikut adalah disensor yang telah mengembangkan teknik pembuangan merkuri yang bersifat regeneratif maupun non-regeneratif. Untuk yang regeneratif, ini salah satu trademarknya adalah UOP Regenerable Adhesive yang dikembangkan oleh Honeywell dan juga adsorpsi regeneratif yang dikembangkan oleh PAL Corporation. Untuk yang non-regeneratif, salah satunya juga dikembangkan oleh PAL Corporation yang dimana karbon aktif yang juga diimpregnasi sulfur, begitu pula juga perusahaan lainnya yaitu Dow Carbon. Meskipun banyak metode telah diselidiki untuk mencegah peralatan terkontaminasi oleh merkuri, pendekatan terbaik adalah mencegah kontaminasi dengan menghilangkan merkuri dari gas umpan. Ada beberapa opsi yang memungkinkan untuk menghilangkan merkuri dari gas umpan, yaitu yang pertama, dapat dilihat di sini, yaitu memasang unit penghilangan merkuri dengan menggunakan bahan penyerap non-regeneratif di bagian hulu dari unit pembuangan gas asam. Opsi ini menghilangkan semua merkuri dan memastikan tidak ada kontaminasi pada unit pengolahan hilir. Sistem ini sederhana, baik dalam hal konstruksi maupun operasi. Meskipun volume bahan penyerap yang lebih besar mungkin diperlukan karena aliran volumetrik gas umpan yang besar, termasuk pula gas asam, hal ini tidak mempengaruhi kinerja pabrik secara keseluruhan. Namun, dalam kasus ini teknologi penyerap yang digunakan harus mempertimbangkan komposisi gas umpan, kondisi operasi, dan juga gangguan yang mungkin terjadi. Yang kedua, yaitu memasang lapisan tambahan dari sieve merkuri yang diimpregnasi perak yang dapat diregenerasi khusus ke dasar mol sieve. Opsi ini dapat beroperasi untuk menghilangkan air dan raksa pada saat yang sama tanpa lapisan raksa yang terpisah. Akan tetapi, opsi ini menimbulkan masalah dengan kandungan merkuri yang tinggi dalam aliran regenerasi dan air yang terkondensasi yang akan menimbulkan bahaya operasi, kecuali jika ditangani dengan langkah penghilangan merkuri lainnya. Pertimbangan lain adalah sistem regenerasi dan persyaratan ukuran tambahan untuk mol sieve yang berpotensi menimbulkan biaya modal tambahan. Ketiga, yaitu memasang unit penghilangan merkuri menggunakan bahan penyerap non-regeneratif setelah unit mol sieve. Opsi ini menghasilkan kinerja penyisian merkuri yang baik karena gas umpan telah dikeringkan dan dibersihkan dan operasi dapat dikontrol dengan baik. Karena gas umpan adalah gas kering, penghilangan merkuri efektif. Namun dalam kasus ini, kontaminasi merkuri di unit pembuangan gas asam dan unit hulu lainnya, yaitu unit dehidrasi termasuk fasilitas gas regenerasi bekas dan fasilitas pengolahan limbah cair terkait, masih dapat terjadi dan dapat menimbulkan bahaya operasi.
Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai salah satu contoh dari paten terkait mercury removal dari natural gas, di mana pada paten ini memiliki current assignee yaitu ExxonMobil Oil dan berjudul Removal of Mercury from Natural Gas, yang menjelaskan mengenai pengolahan gas alam, di mana gas alam yang mengandung merkuri diolah untuk pencairan dengan mengkotakkannya dengan unit pengolahan alkali dan amina untuk menghilangkan karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Unit pengolahan amina dan alkali juga mengandung belerang dalam bentuk reaksi, dan hal ini berfungsi untuk menjaga peralatan hilir dari kegagalan peralatan. Kemudian selanjutnya adalah terkait inovasi yang ada terkait mercury removal, di mana di sini terdapat dua contoh mengenai inovasi dalam mercury removal, yaitu dengan adanya penggunaan activated carbon berbasis biochar dan juga penggunaan karbon aktivasi yang dipreparasi dengan aktivasi menggunakan zat NCl2. Dan dapat dilihat kedua inovasi ini memiliki nilai efisiensi yang cukup besar dalam penghilangan merkuri. Hal ini menyebabkan diharapkannya adanya suatu proses yang lebih optimal lagi dalam penghilangan merkuri, khususnya dalam proses natural gas dan juga. Lalu yang terakhir adalah mengenai kesimpulan, di mana di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah terkait penggunaan MRU yang sangat penting dikarenakan dapat terjadinya equipment failure dari adanya merkuri melalui proses amalgamasi yang telah dijelaskan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi suatu kerusakan dalam suatu pabrik. Lalu untuk selanjutnya terkait aspek dari MRU, di sini terdapat dua metode yang dapat digunakan sebagai mercury detection, yaitu atomic absorption spectroscopy dan juga atomic fluorescence spectrometry. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.